Nah, mulai sekarang teman-teman harus tahu, jadi untuk bercocok tanam organik, bercocok tanam secara alami untuk mencapai dalam keberhasilan panen yang lebih menguntungkan. Gimana nggak lebih menguntungkan? Karena tidak membutuhkan pupuk maupun obatan yang serba instan yang dibeli di luaran sana. Nah, sebetulnya kalau kita mau lebih cermat itu mudah sekali. Jadi gini, karena di alam luar, seperti itu ya, di alam terbuka, kenapa bercocok tanam sistem organik ini akan lebih sulit? Karena lingkungan sudah terkontaminasi lewat air ya, lewat resapan air juga lewat uap pada saat mereka melakukan penyemprotan. Nah, maka dari itu, teman-teman, syarat supaya untuk mencapai dalam keberhasilan bercocok tanam tomat ya, juga berbudidaya budidaya menanam jenis sayur mayur yang lainnya, ini kalian harus memisahkan dari lingkungan yang sudah terkontaminasi. Nah, nanti seiring waktu setelah kita melakukan perbenahan, maka media tanam kita akan berangsur membaik. Jadi kalau pakai pupuk ataupun obat instan itu semakin lama dia akan semakin ketergantungan, sebab kalau nanti tidak seumpama pertama dipupuk, kedua nggak dipupuk, nanti tidak akan bisa subur. Nah, bedanya kalau kita menggunakan cara alami, semakin lama akan semakin bagus. Jadi ketika kompos organiknya ini sudah jadi, ketika penanaman awal dan penanaman kedua, ini malah akan lebih bagus penanaman kedua. Jadi sistem kinerjanya akan berbanding terbalik. Saya bisa menjelaskan secara ilmiah ya sedikit buat teman-teman, buat pengetahuan. Karena gini, ketika kita menggunakan bahan-bahan instan, bakteri baik mikroorganisme ini banyak yang mati, teman-teman. Mikroorganisme ini bentuknya banyak banget. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu spesifiknya seperti apa, kalian bisa bertanya pada mereka yang menggunakan alat mikroskop. Jadi bentuk dan fungsi dari mikroorganisme itu untuk apa saja. Nah, maka dari itu, kalau di awal sudah kita lakukan dengan cara teknik melakukan pemupukan secara alamiah, maka semakin lama hasilnya justru akan semakin lebih banyak. Tapi kalau kita menggunakan instan, sekali pupuk, ketika dia sudah habis, unsur haranya ini sudah mulai menipis, maka dia harus melakukan pemupukan ulang. Karena fungsi dari pupuk yang instan ini berfungsi menggantikan mikroorganisme atau menciptakan unsur hara yang sifatnya hanya sementara waktu dan sebentar. Nah, teman-teman kalau mau bercocok tanam jenis tomat ya, tomat di sini di tempat saya sekilo lagi 20.000 ya. Dan untuk menghasilkan panen yang lebih cepat biasanya adalah jenis tomat ceri ya, buahnya kecil-kecil tapi nanti banyak sekali, seperti tiada henti ya, sampai pucuk-pucuk kayak gini nih teman-teman nih, buahnya kalau tomat ceri ya. Dan panennya akan lebih cepat, yakni kurang lebih sekitar 1,5 bulan ini sudah bisa mulai panen. Tapi kalau kita menanam jenis tomat buah ataupun tomat rampai, ini kisaran dari 60 hari sampai 70 hari baru bisa panen. Nah, ada juga tomat varietesnya ini dari 60 sampai 90 hari baru bisa panen, teman-teman. Jadi semakin pohonnya ini besar, tinggi menjulang, semakin lama panennya. Tapi kalau tomat ini jenisnya adalah jenis yang tidak memiliki pohon besar, ini lebih cepat untuk panennya. Nah, sehingga nanti teman-teman tidak salah di dalam menentukan bibitnya. Sekarang mengetahui rahasia, kenapa kalau sudah ketergantungan di awal menanggulangi gulma saja ini sudah pakai obat instan. Nah, penyebabnya itu. Jadi kenapa serangan hama ini terlalu signifikan dikarenakan penanganan gulma di awal sudah salah dulu. Jadi teman-teman wajib tahu keberadaan gulma-gulma ini Tuhan semesta alam menakdirkan supaya media tanam ataupun tanah dapat memperbaiki struktur dirinya dengan kerusakan yang terjadi. Jadi ketika tanah ini mengalami perubahan bentuk, maka nanti tanah ini akan update kembali dengan memunculkan gulma-gulma. Nah, gulma-gulma tersebut ini dapat menggemburkan tanah secara otomatis. Maka dari itu fungsi dari gulma ini teramat sangat besar. Dan
Lagi manfaat lain, gulma memiliki kandungan ataupun zat-zat tertentu yang tidak disukai oleh hama penyerang. Jadi ini dapat meminimalisir atau dapat mengendalikan hama supaya dalam menyerangnya ini tidak terlalu berlebihan. Sehingga nanti tanaman kita ini akan lebih dapat dikendalikan dengan kandungan ataupun zat-zat yang terdapat pada rumput. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, maka gulma-gulma yang kita kondisikan ya, kita cabut atau kita cangkul lebih baik kita kumpulkan dan kita harus mengembalikan lagi sesuai dengan kehendak alam, yaitu mengembalikan ke tempat semula. Kalian bisa dengan teknik menimbunnya terlebih dahulu, membakarnya, atau kalian dapat menghancurkannya, tapi jangan lupa dikembalikan lagi ke media tanam tempat dia dicabut semula. Dengan menggunakan pupuk maupun obatan instan, teman-teman harus tahu juga kalau melakukan secara berlebihan. Ini tidak baik ya teman-teman kalau berlebihan, karena yang pertama, ini dapat menurunkan kadar oksigen di dalam air ya teman-teman. Kadar oksigennya menurun teman-teman. Nah, kalau nanti kadar oksigen menurun, kemudian diserap oleh akar, dan ketika nanti sudah menjadi tanaman, kemudian kita konsumsi, lalu apa yang akan terjadi? Nah, kalian sudah dapat sendiri merabanya, penyumbatan-penyumbatan dan sebagainya ya. Karena nanti saya tidak berani menjelaskan terlalu berlebih masalah soal itu ya. Jadi ini hak siapapun, ingin melakukan dengan cara apapun, silahkan saja. Dampak lain juga dapat mengakibatkan kerusakan pada tekstur tanah atas pemberian pupuk maupun obatan yang instan itu nanti dapat mengakibatkan ratusan ribuan bahkan jutaan dari mikroorganisme, bakteri baik, bakteri pengerat, bakteri pengurai di dalam tanah ini mati. Sehingga semakin banyak kita mempergunakan benda-benda tersebut, maka ketergantungan akan terus melaju, bahkan nanti akan lebih cepat perputarannya. Nah, maka dari itu, teman-teman sekarang saya rasa sudah mampu ya meraba dari yang saya ucapkan. Jadi sebetulnya bumi ini mampu dia ini mengobati kerusakan dirinya sendiri. Jadi memang harus membutuhkan waktu yang lebih lama karena mengobati ini lebih lama daripada mencegah ya. Sebetulnya yang paling baik itu mencegah, itu lebih baik daripada mengobati. Nah, maka dari itu tidak heran buat teman-teman yang menjadikan pupuk gulma sebagai senjata utama untuk mengendalikan kesuburan dan penanggulangan hama, ini akan mencapai dalam keberhasilan selama tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang instan yang berada di lingkungan luar sana. Dan sebaiknya jangan menanami tomat terlebih dahulu ketika masa pembuatan kompos, sampai benar-benar nanti muncul rumput-rumput kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman harus tahu ketika kita membuat kompos untuk tomat, ini wajib untuk kita sirami sebelum kita tanami. Karena kenapa? Yang membutuhkan mineral ataupun air itu tidak hanya tumbuhan, tidak hanya manusia, tapi hewan-hewan ataupun bakteri di dalam tanah juga membutuhkan cairan. Nah, dengan keberadaan cairan, pada saat kita membasahi media tanamnya, ini akan mempercepat mikroorganisme dan bakteri baik lainnya untuk produktivitas melakukan pengeratan dan penguraian di dalam tanah. Sehingga nanti unsur hara akan lebih cepat untuk tercipta. Nah, saya rasa sampai di sini ya teman-teman ya. Tips dari saya, cara bercocok tanam tomat dengan teknik alami menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan ini teramat sangat logis sekali. Dan kalian yang ragu, kalian juga dapat nanti mendiskusikannya dengan para pakar-pakar yang ada di sekitar kalian. Pakar-pakar tanaman organik loh ya, bukan yang eh, apa tanaman yang dikarbit atau tanaman karbitan. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, salam cinta semesta alam. Semoga hasil panen akan lebih melimpah dan panen akan lebih baik.